Nah, sebelumnya kan kita udah pelajari nih kalau misalnya probabilitas itu ada yang untuk probabilitas variabel discrete dan ada probabilitas untuk variabel continue. Nah, sekarang kita akan belajar tentang binomial distribution atau distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini dia digunain untuk variabel discrete, bukan untuk variabel continue. Nah, sekarang gini deh. Misalnya saya punya satu koin nih. Koin ini akan saya lempar 5 kali. Nah, terus di sini saya bikin nih random variabelnya. Di sini saya punya random variabel X kapital. Random variabel saya itu adalah banyaknya Garuda yang muncul dari 5 kali pelemparan. Ya kan? Nah, soalnya tadi saya punya koin terus saya lempar 5 kali kan. Nah, koin kan kalau misalnya nggak Garuda, angka tuh yang muncul. Jadi di sini saya punya random variable banyaknya Garuda yang muncul dari 5 kali pelemparan. Nah, sebenarnya ini bisa aja sih, artinya saya punya satu koin terus saya lempar 5 kali. Terus saya hitung deh Garudanya ada berapa yang muncul, atau saya punya 5 koin terus saya lempar satu-satu terus saya hitung Garuda yang muncul tuh ada berapa banyaknya. Tapi biar nggak ambigu di sini kita bilang aja ya kalau misalnya random variable saya itu artinya itu adalah saya punya satu koin terus saya lempar 5 kali terus saya hitung Garudanya ada berapa. Nah, sekarang kita coba hitung probabilitas dari tidak munculnya Garuda sama sekali ya. Berarti di sini probabilitas dari, maaf ya, ini X-nya. Oke, probabilitas dari X sama dengan 0 kan, tidak muncul Garuda sama sekali. Nah, ini kan berarti sebenarnya sama aja kan, artinya yang muncul itu sebenarnya angka semua kan. Berarti di sini ini sama aja dengan probabilitas dari angka. Ada 5 kan, karena saya ngelempar koinnya 5 kali. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, berarti kan probabilitas dari setiap ini nih, dari setiap kejadian ini, dari setiap lemparan maksud saya, itu kan berarti setengah kan. Nah, karena di sini saya ngelempar koinnya 5 kali, berarti probabilitas dari tidak ada Garuda yang muncul atau munculnya angka semua itu adalah setengah dari setiap lemparan ini, probabilitasnya setengah, terus kita pangkatin 5 karena kita ngelempar 5 kali. Berarti ini probabilitasnya adalah 1/32, ya kan? Nah, sekarang gimana dengan probabilitas munculnya satu Garuda? Berarti di sini probabilitas dari X sama dengan 1 kan? Ini kan kombinasinya bisa sama aja dengan seperti ini kan. Misalnya probabilitas dari munculnya Garuda dulu pertama, terus sisanya angka. Atau dia probabilitas dari munculnya angka dulu pertama, terus baru Garuda, terus angka. Nah, pokoknya setiap salah satu lemparan itu harus Garuda yang muncul, sisanya tuh angka. Nah, setiap kombinasi ini nih probabilitasnya itu adalah 1/32 kan, sama seperti yang tadi kan, karena setiap lemparan ini kan probabilitasnya setengah, terus saya ngelempar koin 5 kali. Saya ngelempar koin 5 kali, berarti dia probabilitas setiap kombinasi ini, setiap kejadian ini 1/32 kan. Nah, si Garuda ini kan bisa aja dia ada di sini, atau dia bisa ada di sini, dia bisa ada di lemparan ke-1, lemparan kedua, lemparan ketiga, atau lemparan keempat, atau lemparan kelima kan. Pokoknya salah satu dari 5 lemparan saya. Nah, berarti ada 5 kombinasi dong. Nah, berarti di sini probabilitas dari munculnya satu Garuda dari 5 lemparan itu adalah 5 dikali 1/32, berarti probabilitasnya adalah 5/32 kan. Oke, nah sekarang coba kita hitung probabilitas dari munculnya Garuda dia 2 kali dalam 5 kali pelemparan. Nah, ini kan kombinasinya bisa seperti ini nih. Bisa aja dia kombinasinya Garuda, terus Garuda lagi, baru angka. Atau bisa aja dia kombinasinya Garuda, angka, terus Garuda, terus angka. Pokoknya dari 5 lemparan itu, 2 lemparan itu adalah Garuda yang muncul. Nah, ini kan sama seperti tadi juga nih. Tapi di sini
kita bisa pakai cara yang lebih mudah nih. Misalnya uh, uh, Garuda pertama nih, kan kita mau cari probabilitas munculnya 2 Garuda nih. Misalnya 1 Garuda itu bisa aja kan muncul di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini kan. Berarti dia punya 5 kemungkinan kan, dari 5 lemparan itu 1 Garuda muncul di mungkin muncul di 5 lemparan itu kan. Dia punya 5 kemungkinan di sini. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, sekarang kita berarti kalau misalnya 1 Garuda udah muncul nih, berarti tinggal 4 kemungkinan kan untuk 1 Garuda lagi muncul kan. Berarti di sini kita kali dengan 4. Lalu kita bagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini dari mana? Dari kita mau cari berapa banyak 2 Garuda yang muncul, probabilitas dari banyak probabilitas dari 2 Garuda yang muncul dari 5 kali pelemparan. Nah, ini berarti kan jadinya 5 kali 4 20. Ini 20 dibagi 2. 2 faktorial itu kan sama aja dengan 2 kali 1 kan. Berarti probabilitasnya itu kan ini kan hasilnya 10 nih. Nah, berarti probabilitas dari munculnya 2 Garuda dari 5 pelemparan itu adalah 10 dikali 1/32, karena setiap kejadian ini kan probabilitasnya 1/32. Nah, berarti di sini probabilitasnya adalah 10/32 kan. Nah, ini satu cara. Terus sebenarnya ada cara satu lagi nih. Kalian bisa cari probabilitas dari munculnya 2 Garuda ini dengan menggunakan kombinasi. Jadi, misalnya di sini nih, saya kalau misalnya kombinasi itu kan berarti di sini dia 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial kan. 5 faktorial itu karena kita 5 kali ngelempar koin, 2 faktorial itu karena kita mau lihat probabilitas munculnya 2 Garuda, 3 faktorial itu dari 5 dikurang 2 faktorial. Nah, ini nih sama aja. Kenapa saya bilang sama aja? Coba deh kalian lihat deh. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Coba ya, 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Terus ini 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kan. Nah, ini 5 kali 4. Sama aja kan dengan ini kan. Nah, itu makanya saya bilang kalau cara cari probabilitas 2 Garuda ini sebenarnya sama aja. Kalian bisa pakai dengan cara yang ini atau cara yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba cari probabilitas munculnya 3 Garuda dari 5 kali pelemparan. Nah, 3 Garuda berarti kan pertama dari 5 kali pelemparan itu dia punya 5 kemungkinan kan. Dia bisa dari lemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima kan. 1 Garuda. Nah, berarti di sini kita tulis 5. Lalu berarti sisa 4 kemungkinan kan. Untuk Garuda kedua, berarti ini kita tulis 4. Nah, terus yang 1 Garuda lagi, sisanya tuh tinggal 3 kemungkinan kan. Berarti di sini kita tulis 3. Terus ini kita bagi dengan 3 faktorial. Nah, ini berarti dia kan 3 faktorial itu kan sama aja dengan 3 kali 2 kali 1 kan. Berarti ini coret habis. Ini jadi 2. Jadi dia 10. Nah, 10 probabilitas munculnya 3 Garuda dari 5 kali pelemparan itu adalah 10 kali 1/32. 10/32. Nah, seperti ini. Nah, coba deh kalian lihat. Probabilitas munculnya 2 Garuda sama probabilitas munculnya 3 Garuda itu sama-sama 10/32. Nah, ini nih karena saat kalian mencari probabilitas munculnya 2 Garuda itu sama aja dengan kalian nyari probabilitas munculnya 3 angka. Nah, saat kalian nyari probabilitas munculnya 3 angka itu sama aja dengan kalian nyari probabilitas munculnya 3 Garuda. Ini makanya saat kita nyari probabilitas munculnya 2 Garuda dengan probabilitas munculnya 3 Garuda, dia menghasilkan probabilitas yang sama, yaitu 10/32. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Sekarang kita nyari probabilitas munculnya 4 Garuda dari 5 kali pelemparan. Berarti kayak tadi kan, pertama dia punya 5 kemungkinan. Terus untuk 1 Garuda, terus dia punya 4 kemungkinan untuk 2 Garuda yang kedua. Terus dia punya 3 kemungkinan untuk Garuda yang ketiga. Lalu di sini ada 2. Lalu dibagi dengan 4 faktorial kan.
4 faktorial ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Berarti di sini habis dia tinggal 5. Berarti probabilitas munculnya 4 Garuda dari 5 kali pelemparan itu adalah 5 kali 1/32. Berarti 5/32. Nah, ini probabilitas munculnya 4 Garuda ini dia sama nih dengan probabilitas munculnya 1 Garuda. Ya kayak yang saat jelasin tadi, saat kalian nyari probabilitas munculnya 1 Garuda, dia akan sama dengan saat kalian nyari probabilitas munculnya 4 angka. Nah, probabilitas munculnya 4 angka itu sama aja dengan probabilitas munculnya 4 Garuda. Makanya di sini probabilitasnya sama kan, sama-sama 5/32. Nah, terus yang terakhir kita cari probabilitas dari munculnya semuanya tuh Garuda. Dari 5 pelemparan itu 5-5-nya Garuda. Nah, berarti ini kan sebenarnya ini sama aja kan dengan probabilitas dari angka semua kan. Maksud saya probabilitas dari Garuda semua kan. Ya, Garuda kan 1 2 3 4 5. Nah, kayak tadi nih setiap lemparan ini dia punya probabilitas setengah. Nah, karena kita punya 5 lemparan, berarti di sini setengah pangkat 5. Jadinya probabilitas munculnya 5 Garuda dari 5 pelemparan itu atau semuanya Garuda itu adalah 1/32. Dia sama dengan probabilitas munculnya angka semua atau tidak ada Garuda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tadi sebenarnya dalam hal ini itu kalian nggak memikirkan tentang order, kalian nggak mementingkan urutan dari munculnya si Garuda ini. Jadi maksud saya di sini adalah kalian nggak peduli nih apakah ini Garuda pertama atau ini Garuda kedua atau sebaliknya. Pokoknya kalian nggak mementingkan tentang urutan lah di sini. Makanya kita pakai kombinasi kan di sini, bukan permutasi. Nah, oke. Sekarang kita udah nyari tentang probabilitas dari munculnya dari random variable saya nih. Dari random variable saya kan banyaknya Garuda yang muncul dari 5 kali pelemparan. Nah, kita udah hitung probabilitasnya satu-satu nih. Berarti kita tinggal gambar distribusi binomialnya. Tapi itu nanti aja ya di video selanjutnya saya jelasin. Soalnya waktu saya udah habis nih. Dadah.